selamat datang di Liputan 6 Talks. Saya Rizka Andalina dan Liputan 6 Talks kali ini hadir spesial di Jakarta Future Festival 2026. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk acara yang sangat spesial ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Kok masih pada lesu, udah pada sarapan? Belum Bapak Ibu semuanya? Sekali lagi ya biar lebih semangat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, tepuk tangan ya buat kita semua. Karena memang energi hari ini harus kita kumpulkan untuk memulai atau mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa hari ini. Yaitu di Jakarta Future Festival 2026. Ini merupakan sebuah ruang kolaborasi strategis bertajuk Navigating Resilience. Di mana kita berkumpul untuk menegaskan posisi Jakarta bukan sekadar objek globalisasi, melainkan juga sebagai aktor utama yang siap menavigasi tantangan global melalui inovasi dan partisipasi publik yang bermakna. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, di sini saya akan memandu diskusi pada pagi menuju siang hari ini ya di sesi yang pertama. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini pengetahuan tidak hanya lahir dari institusi formal, tapi juga tumbuh dari komunitas, ada praktik warga juga, jejaring kolaborasi, hingga pengalaman keseharian masyarakat kota. Namun seiring derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, muncul kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dan pemanfaatan pengetahuan itu dapat dikelola secara inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan Jakarta. Oleh karena itu, dalam sesi Jakarta's Forecast kali ini, kita akan membedah tema mengarus utamakan pengetahuan, menghidupkan ekosistem Jakarta. Maksudnya adalah dari tema ini kita akan mengeksplor bagaimana Jakarta dapat memperkuat ekosistem pengetahuan melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan riset dan inovasi, serta integrasi gagasan warga ke dalam proses pembangunan kota guna mempercepat transformasi Jakarta menjadi knowledge hub berkelas global menuju usia 500 tahun Jakarta. Kayaknya introduction untuk sesi ini udah cukup panjang dan bisa merangkum ya sesi kali ini kita akan membahas apa. Oleh karena itu saya tidak akan sendiri, saya akan memanggil satu persatu narasumber atau pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing dan bisa menjelaskan secara spesifik tentang topik di sesi kali ini. Langsung saja untuk narasumber pertama kita hari ini adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York yang memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan berbagai mitra global serta memperluas jejaring kerjasama internasional di pusat ekonomi dan diplomasi dunia. Jauh-jauh dari New York langsung ke Jakarta, mari kita sambut saja ada Bapak Winanto Adi. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Sebelah sini Bapak silahkan. Untuk pembicara berikutnya, ini pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia periode 2015-2024 dan saat ini melalui Jalin Indonesia, beliau fokus membangun kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan aset budaya dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Mari kita sambut Bapak Hilmar Farid. Berikutnya, beliau merupakan praktisi dan pemimpin di bidang inovasi perkotaan serta pengembangan kota berkelanjutan. Melalui Karsa City Lab, beliau aktif mendorong berbagai pendekatan kolaboratif dan inovatif dalam menjawab tantangan urban. Kita sambut Bapak Deddy Kusuma Wijaya. Untuk pembicara berikutnya, ini merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada periode awal pembangunan IKN. Saat ini beliau menjabat sebagai Dean of Cities and Local Governments Institute Asia Pacific dan terus aktif mendorong kolaborasi regional dalam pembangunan kota yang tangguh
dan berkelanjutan. Mari kita sambut Bapak Bambang Susantono. Dan narasumber terakhir kita ini adalah sosok pemimpin birokrasi yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan Jakarta sebagai Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Beliau memimpin berbagai agenda transformasi pembangunan kota. Mari kita sambut Ibu Atika Nurrahmania. Oke, masih ada tenaga dan energinya kan Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah yuk untuk kelima narasumber pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya ya kan hari ini dalam sesi diskusi kita. Dan sebelum atau untuk mengawali sesi kali ini ya, saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama untuk kelima narasumber di sini. Karena tadi kan kita tahu bahwa Jakarta itu saat ini sedang berada pada momentum penting ya, yaitu menuju usia 500 tahun sekaligus memperkuat posisinya sebagai kota global. Nah dalam konteks tersebut, kenapa sebuah kota itu perlu membangun dan mengutamakan pengetahuan sebagai fondasi pembangunan? Nah kita mulai dari Pak Winanto dulu ya untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suatu kehormatan buat kami bisa hadir pada event yang luar biasa ini. Dan tentu tadi sesuai dengan tema bahwa knowledge tidak bisa dibangun sendirian. Jadi diperlukan suatu kolaborasi. Dan kolaborasi pada saat ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal artinya mungkin lintas generasi, dan yang horizontal bisa dikatakan lintas bidang. Dan kerjasama itu pun juga bisa lintas negara. Jadi, tapi ini kan yang pertama ya Mbak ya, bukan yang paparan. Bukan, ini singkat dulu aja Pak, kita introduction ya, pemanasan dalam istilahnya nih. Saya kira itu saja dari saya. Oke. Baik, nah selanjutnya nih ke Pak Hilmar, masih terkait kenapa sebuah kota perlu membangun dan harus utamakan pengetahuan sebagai fondasi pembangunan. Boleh singkat saja dulu Pak sebagai introduction. Sederhana saja, karena kalau misalnya kota dibangun atas dasar ketidaktahuan, itu resikonya gede banget. Jakarta ini didirikan di atas 13 jalur sungai dan banyak daerahnya adalah rawa. Belanda nggak tahu itu. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya kita lihat struktur morfologi kota ini, banyak kesimpulan sederhana, salah bangun. Dan kita yang sekarang ini mewarisi ya, jadi pengetahuan itu sangat esensial karena musuhnya adalah ketidaktahuan di dalam membangun itu. Oke, kalau dari Pak Dedi ada yang ditambahkan atau opini lain? Iya, makasih banyak. Kenapa pengetahuan penting? Bagi saya ya, kota itu kadang-kadang kehilangan ingatan. Jadi di Indonesia, pergantian kepala daerah seringkali diikuti pergantian program, pejabat, pergantian prioritas. Jadi masalah kota kadang-kadang bukan kehilangan atau kekurangan ide, melainkan hilangnya memori institusional. Jadi memori institusional inilah yang paling penting. Tantangannya mirip-mirip aja setiap pergantian ya, tapi kadang-kadang kota sering mulai dari nol. Jadi itulah sebabnya kita butuh manajemen pengetahuan sehingga kita nggak mulai dari nol dan nggak kehilangan ingatan. Oke, kalau dari Pak Bambang nih bagaimana? Singkat saja Pak, silahkan. Baik, knowledge itu without limit ya Mbak. Jadi kita semua tentu bisa berpikir jauh ke depan, menggunakan apa yang sudah kita punya dari belakang untuk membangun sesuatu atau untuk membumikan sesuatu. Dan kalau Jakarta ingin menjadi satu global city, saya kira kalau kita lihat semua global city itu knowledge berperan sangat penting di situ. Itu sebabnya maka di tempatnya Bu Atika ini beliau membentuk satu nerve system untuk mengolah semua gagasan, ide, kreativitas yang nantinya akan diarus utamakan kepada perencanaan dan pemrograman di Jakarta. Jadi itu pentingnya buat satu kota untuk benar-benar menggunakan sesuatu yang knowledgeable gitu ya,
Sesuatu yang bisa diproyeksikan, bahkan nanti kita ukur, kita bumikan sehingga apa yang dilakukan itu nanti benar-benar sesuai dengan situasi kondisi dan juga sesuai dengan aspirasi dari stakeholder atau pemangku kepentingan di kota. Baik, kalau dari Ibu Atika, bagaimana nih tentang knowledge? Kalau buat kami sebagai perencana, esensi dari kota itu sesungguhnya adalah manusianya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan manusia yang berkualitas untuk Jakarta adalah bagaimana kami dapat menyediakan platform yang dapat mengelola pengetahuan sebagai core dalam pengembangan warga kota dan juga menjadi warga kota yang terus berkembang dan menjadikan bagian yang menjadi esensi dari transformasi kota. Jadi itulah mengapa kita meletakkan pengetahuan sebagai strategi penting dalam pengembangan kota. Oke, jadi kita semua sepakat ya pentingnya ilmu pengetahuan ini sebagai fondasi pembangunan dalam transformasi kota Jakarta begitu khususnya. Nah sekarang kita mau secara spesifik nih pengen tahu pengalaman dari masing-masing pembicara yang dimana kita mulai dari Pak Winanto nih kan udah jauh-jauh nih Pak dari New York nih ya kan terbang ke Indonesia ke Jakarta. Boleh di-share dong Pak nih, apa yang bisa dipelajari oleh Jakarta dari New York dalam membangun ekosistem pengetahuan kota yang hidup dan berpengaruh secara global, khususnya ini melalui kolaborasi antara pemerintah, universitas, sektor swasta, diaspora, hingga komunitas kreatif, agar pengetahuan pun itu juga bisa menjadi instrumen diplomasi, inovasi, dan daya saing kota. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Rizka. Sebagaimana kita tahu, New York City merupakan Global Knowledge Center. Dan di dalam knowledge, sekali lagi ilmu pengetahuan, tadi sudah disinggung oleh seluruh pembicara, kita perlu keberlanjutan yang dimulai dari history. Jadi makanya di New York sendiri, kita bisa bagi beberapa elemen, ada elemen history, ada elemen human capital, ada elemen infrastructure, governance, dan ekonomi. Kalau kita lihat, New York sendiri merupakan the biggest melting pot city in the world. Ada 800 bahasa lebih yang digunakan masyarakat di New York, dan yang menarik New York dan Jakarta ini kurang lebih banyak kesamaannya. Yang pertama tentu New York sendiri dari sisi luas kurang lebih sama, 700 km persegi, Jakarta 670 something. Penduduknya juga kurang lebih setara, 8,5 sampai 10 juta. Dan banyak aspek lain, terutama satu hal, New York merupakan kedudukan kantor pusat PBB, dan Jakarta merupakan kedudukan organisasi regional terbesar di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Nah, dalam hal Global Knowledge Center ini, tentu dibutuhkan adanya kolaborasi dan kita melihat adalah strength dari kota tersebut, yaitu saya akan bagi akademia, science and technology, kemudian finance and commercial, kemudian international diplomacy, dan culture and arts. Jadi kalau yang pertama tadi, city transform intellectual capital and data into actionable global economic strategy. Jadi bukan knowledge for knowledge, tetapi di New York kelihatan sekali bahwa knowledge itu bisa dikapitalisasi dan bisa dimonetizing. Jadi kalau kita lihat di New York ada lebih dari 110 higher education, mulai dari universitas yang terkenal, Columbia University, New York University, dan lain sebagainya, yang sangat kuat di dalam research STEM, medicine, humanity, kemudian life science and technology, kemudian juga open data. Nah, open data ini menjadi sangat penting, mungkin bisa jadi masukan Pemprov Jakarta, karena di dalam struktur pemerintah kota New York ada yang namanya New York City Office of Technology and Innovation. Jadi tugas dari organisasi ini adalah untuk pengembangan research dan juga human capital,
dengan public data dari berbagai institusi pemerintah kota. Yang nomor berikutnya, yang kedua, New York adalah financial center of the world. Jadi dari sisi finance dan commercial intelligence, di sini saya mencatat adanya data connectivity yang menghubungkan hubs financial connectivity di seluruh dunia. Kemudian juga ada corporate leadership, di mana 43 dari Fortune 500, kedudukan headquarternya ada di New York, dan kemudian juga economic development. Ini juga ada satu organisasi di bawah Mayor Office, yaitu New York City Economic Development Corporation, yang fokus pada pemberian dukungan di sektor inovatif dan juga competitiveness di bidang modern teknologi. Yang ketiga adalah International Diplomacy and Think Tanks. Jadi mereka memanfaatkan keberadaan kantor pusat PBB serta membangun think tank yang terkait dengan diplomasi dan hubungan serta kerjasama internasional. Kemudian yang terakhir adalah Cultural and Creative Capital. Jadi ini terkait dengan industri kreatif, di mana New York juga merupakan pusat untuk media, publikasi, desain, fashion, dan juga ada persilangan ide. Jadi keberadaan berbagai ahli dari berbagai bidang ini ketika dikolaborasikan itu bisa melahirkan ide-ide inovasi yang baru. Itu mungkin, terima kasih. Oke, jadi ada beberapa sistem yang memang bisa kita terapkan juga gitu ya, yang dari New York diterapkan di Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana nih produksi pengetahuan dapat diperluas, tapi tidak hanya melalui institusi formal, melainkan juga bisa melalui praktik kultural dan jejaring komunitas, agar lebih inklusif dan kontekstual terhadap Jakarta, sehingga riset dan pengetahuan itu bukan hanya milik mereka yang berada di lembaga formal, tapi juga bisa untuk warga yang terlibat di dalamnya. Nah kalau ini langsung saja saya tanyakan ke Pak Hilmar Farid nih ya, boleh Pak, terkait bagaimana produksi pengetahuan ini bisa diperluas tidak hanya di institusi formal saja. Ya itu penting sekali ya, kesadaran bahwa pengetahuan itu ada di dalam masyarakat, dan peran dari pengetahuan yang ada di dalam masyarakat itu sangat esensial. Mengapa begitu? Karena sains, ilmu ya, punya keterbatasan dari segi metode, dari segi konseptualisasi dan seterusnya. Dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya umum, mengukur dan seterusnya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam katakanlah relung kehidupan yang lebih dalam, ilmunya nggak sampai. Karena itu dia perlu pengetahuan warga yang langsung mengalami. Dan tantangan terbesar kalau udah bicara seperti ini, gimana caranya kita bisa menggali pengetahuan itu, mengekstrak, mengangkatnya ke permukaan dan menjadi bagian dari pembicaraan tentang kebijakan. Itu PR-nya gitu ya, dan saya senang banget ya, nanti pasti Pak Bambang dan Bu Atika bisa cerita lebih banyak, ini inisiatif penting banget namanya Urban Knowledge Hub. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat birokrasi ini di dalam policy making selalu ada lembaga yang bisa membantu mensuplai pengetahuan. Ya, kalau dulu di kementerian namanya Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan. Sekarang ada yang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau di daerah namanya Pusat Riset dan Inovasi Daerah atau PRID. Ya. Nah, lembaga ini yang mensuplai pengetahuan gitu ya, yang sifatnya teknikal, teknokratik tentang dan punya peran yang sangat penting. Hanya saja ya saya kira di DKI khususnya menyadari keterbatasan dari suplai pengetahuan yang bersumber dari lembaga formal ini. Ya, dan itu saya kira alasan kenapa kemudian Urban Knowledge Hub ini dibangun, karena kita pingin juga ya bagaimana sih mendeteksi apa yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Ya.
Kita bisa misalnya ngomong bansos, misalnya contoh aja gitu ya. Bansos sekian-sekian karena kebutuhan kalori dan seterusnya dan seterusnya. Hitungan matematis sudah ada pembuktian ilmiahnya. Tapi kalau sekarang kita bicara secara subjektif cukup tidak cukup, ya maka angka-angka yang tadi itu hanya bisa memberikan patokan dasar. Ya kita nggak bisa menjangkau jauh lebih dalam daripada itu, dan itu sangat diperlukan kalau ngomong soal policy making. Karena ketika kita memberikan atau delivery service-nya, itu nggak bisa semata-mata transfer, dah selesai dan kemudian kita anggap urusannya beres. Ya. Ada urusan pelibatan komunitas, ada urusan kultural, ya sosial kultural itu dimensi yang sangat-sangat penting. Mengkomunikasikan satu kebijakan yang tepat sama pentingnya dengan membuat kebijakan yang tepat itu sendiri. Ya. Kebijakannya bagus, tepat, tidak dikomunikasi dengan baik, baru separuh jalan tuh. Ya. Dan itu kenapa saya kira tadi menjawab pertanyaan pentingnya kita berjejaring dengan masyarakat sendiri, dengan produsen pengetahuan yang ada di luar sana. Kadang-kadang ini kita mendapat, saya udah sempat kita bikin arts-based method, menggali apa yang ada di dalam masyarakat melalui metode artistik. Bukan untuk jadi seniman, ya, tetapi melalui kesenian kita bisa lebih ngerti apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati pikirannya masyarakat gitu. Karena pada akhirnya kan layanan yang kita mau berikan ini kepada manusia. Ya, kalau semuanya dihitung secara matematis, teknis dan segala macam, kita bukan robot. Ya, kita orang yang punya sense, punya jiwa dan segala macam. Jadi mempelajari itu sangat esensial, dan ya tadi ya kolaborasi dengan berbagai macam elemen yang ada di dalam masyarakat juga sama pentingnya tuh. Oke, jadi memang sumber pengetahuan itu bisa didapat di mana saja dan kita penting ya terkoneksi, salah satunya dengan kolaborasi. Nah, kalau ngomongin tentang kolaborasi ini nih, sebenarnya gimana sih Jakarta bisa membangun ekosistem pengetahuan yang berfungsi sebagai katalis kolaborasi lintas sektor untuk mengelevasi daya saing kota-kota Indonesia. Nah, kalau ini Pak Dedi nih, silahkan Pak Dedi untuk menjawabnya. Terima kasih banyak Mbak Rizka. Jadi benar banget, kita di Karsa City Lab, kita sering sebut kita ini adalah collective of urban enthusiasts. Jadi di Karsa City Lab kami ada arsitek, planner, ekonom yang percaya bahwa masa depan kota itu, masa depan Indonesia itu ada pada pengembangan kota-kotanya. Jadi kalau pertanyaannya tentang tadi knowledge ecosystem, kita merasa memang kita sangat concern terhadap preserving the knowledge. Itulah sebabnya kenapa kita bareng-bareng bikin Karsa City Lab. Kalau boleh share sedikit view kita, ini mungkin untuk ibu bapak teman-teman yang mengikuti. Jadi gini, data saja bukan pengetahuan. Jadi gini, kalau misalnya data itu kan jumlah pengguna MRT. Kalau information, jumlah pengguna MRT naik 15%. Nah, knowledge atau pengetahuan adalah mengapa pengguna MRT bisa naik. Dan yang level paling atas lagi adalah wisdom. Wisdom itu apa ya yang harus dilakukan sehingga jumlah pengguna public transport, tadi MRT, bisa direplikasi di kota-kota berikut. Jadi kita melihat sebagian besar pemerintah sudah punya data. Sebagian mulai memiliki informasi, tetapi sangat sedikit yang berhasil transform it into knowledge atau pengetahuan dan wisdom. Jadi yang saya kebayang adalah dengan adanya kolaborasi, sebenarnya pemerintah itu sedang melakukan proses collecting knowledge dan collecting wisdom sebenarnya. Sehingga regardless pemerintahannya itu siapa, knowledge dan wisdom tadi adalah puncak yang harus kita capai dan kita preserve. Itu sih kalau pandangan kita dari Karsa City Lab. Oke, itulah pentingnya untuk kolaborasi ini ya, kayak gitu. Nah, untuk berikutnya saya boleh lompat dulu ya Pak Bambang, kita mau save the best for last kalau Pak Bambang nih, karena paparannya kayak nanti luar biasa ya kan. Jadi kita mau loncat dulu sebentar ke Ibu Atika nih ya, kita mau ngomongin tentang keberlanjutan kalau sama Ibu Atika.
Jadi apa sih strategi Jakarta untuk memastikan adanya keberlanjutan yang baik atas tiap produksi pengetahuan yang ada sehingga tiap riset, kajian dan bahkan gagasan warga itu tidak hanya berhenti di atas kertas gitu ya, tapi juga dapat menghasilkan kebijakan yang konkret dan juga implementatif. Oke. Saya ingin mengkombinasikan jawaban dari dua pembicara terdahulu dari Pak Win dan juga Bang Hilmar. Yang pertama adalah bahwa konsepsi pengelolaan pengetahuan di level pemerintah selalu dikaitkan dengan aspek kelembagaan. Jadi kelembagaannya dulu yang dibentuk, bentuknya seperti apa nih untuk mengelola. New York sudah lebih advance tadi ya, ada 5 aspek dan lainnya. Tetapi di daerah, di pemerintahan terutama di daerah itu diformulate dalam kelembagaan, satu kelembagaan yang disebut sebagai pusat riset dan inovasi daerah. Nah, dalam perjalanan untuk merancang strategi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi, mengelevasi teknologi menjadi sumber dalam pengambilan keputusan dan strategi pembangunan ke depan, maka tidak cukup hanya bertumpu pada organisasi yang sifatnya konservatif. Perlu ada inovasi-inovasi bagaimana kita bisa mengcapture pengetahuan itu dan kemudian menjadikan bagian dalam decision making process untuk menciptakan sebuah science-based policy atau database policy. Oleh karenanya yang saat ini dihadiri oleh teman-teman yaitu Forum Jakarta Future Festival merupakan bagian dari 3 pilar utama pengembangan pengetahuan di Jakarta yang bertumpu pada 3 hal. Yang pertama adalah Jakarta Future Festival sebagai tempat untuk mengcapture seluruh gagasan, mengkonsolidasi tadi yang disebutkan oleh Pak Dedi berbagai data yang diproduksi dari think tank, universities, mungkin juga community dan lainnya, mengcapture dan kemudian merasakan apa sesungguhnya yang apa yang bergolak di masyarakat, dan forum inilah yang sudah dilakukan selama 3 tahun adalah bagian untuk harvesting ideas, kemudian kita dokumentasikan menjadi sebuah bagian penting dalam pengambilan keputusan di daerah. Pilar kedua adalah Jakarta Innovation Days. Setelah kita harvest, kemudian kita coba uji cobakan dan kemudian di-display di dalam Jakarta Innovation Days sebagai bagian kita melakukan eksperimentasi dari ide-ide tersebut, dan ini adalah pilar kedua di dalam kita sebut sebagai Jakarta Urban Playground. Dan yang terakhir yang akan diresmikan pada tanggal 8 Juni nanti adalah apa yang tadi disebut oleh Pak Hilmar Farid sebagai Urban Knowledge Hub, bertempat di lantai 6 Gedung Nyi Ageng Serang. Adalah sebuah fasilitas yang dibangun untuk bagaimana menjaga sustainability dari proses pengelolaan pengetahuan ini. Kami menyediakan berbagai fasiliti yang bisa dimanfaatkan untuk mempertajam produksi riset dan pengetahuan. Bagaimana produksi yang sudah ada kita reproduksi kembali, jadi produksi dan reproduksi pengetahuan. Apa maksudnya? Beberapa contoh baik dari pengelolaan kota, baik yang berasal dari pengalaman pemerintah sendiri maupun inisiatif warga, itu kita olah kembali untuk menjadi sebuah pengetahuan baru. Perjalanan bagaimana kita membangun MRT from scratch misalnya, dari merubah undang-undang dari yang tadinya daerah tidak boleh membangun kereta api sampai dengan kemudian boleh membangun MRT, sampai sekarang beroperasi dan akan melanjutkan pada fase 2B, 2A, 2B dan juga East West, itu menjadi bagian yang bisa kita share untuk menjadi pengalaman bersama bagi daerah. Di sisi lain banyak pengetahuan yang berasal dari warga dan inisiatif yang juga bisa kita bahas dan diskusikan untuk menjadi sebuah pengetahuan baru. Itu adalah makna dari produksi dan reproduksi pengetahuan. Nah, 3 pilar ini, Jakarta Future Festival, Jakarta Innovation Days, dan Jakarta Urban Knowledge Hub adalah bagian dari kita sebut sebagai Jakarta Urban Playground yang mencoba untuk mengakselerasi produksi pengetahuan baik yang bersumber dari warga maupun yang dari pemerintah menjadi sebuah bangunan pengetahuan. Kalau kata Pak Hilmar ini namanya arsitektur pembelajaran kota gitu ya Pak ya. Jadi ini yang kita upayakan. Gunanya apa? Jakarta berniat untuk menjadi kota global.
salah satu yang harus atau acupuncture point yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengelola pengetahuan itu, mengakselerasinya sehingga menjadi bagian yang tidak tertinggal dari bagaimana kota sebesar New York bisa mengelola hal tersebut. Intinya adalah pada bagaimana kita menyemai riset dan inovasi sebagai bagian tumbuh kembangnya kota ini. Lebih lanjutnya nanti bagaimana konsepsi secara teoritik nanti Pak Bambang Susantono yang akan lebih bisa menjelaskan secara lebih teknis. Terima kasih. Oke, wah jadi menarik ya dengan mengikuti Jakarta Future Festival hari ini ya kita secara tidak langsung maupun langsung terlibat gitu ya dalam proses produksi pengetahuan ini juga gitu. Nah, Oh satu lagi Mbak, mungkin teman-teman apa yang sudah kita lalui bersama di dalam Jakarta Future Festival itu tidak hanya dialami pada saat ini saja atau pada saat kita berdiskusi, tetapi teman-teman bisa mendownload dokumen Jakarta Future Festival 2026, apa saja diskusinya, apa input kebijakan yang diperoleh dari diskusi-diskusi panel-panel diskusi pada tahun lalu, dan apa saja yang kemudian kita bisa ambil sebagai pelajaran dari Jakarta Future Festival, berapa ide yang bisa kita sudah ambil sebagai bagian dari kebijakan. Nah tahun ini kita juga akan melakukan hal yang sama, jadi kunjungi website kami untuk bisa mendownload dokumen tersebut. oke, semua sudah terintegrasi secara digital jadi mudah gitu ya untuk diakses. Nah tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Atika bahwa gongnya nih baru nih di Pak Bambang ya kan. Untuk kita bisa tahu sebenarnya apa sih indikator dan juga langkah Jakarta ini untuk bisa bertransformasi menjadi knowledge hub berkelas global serta membangun daya tarik bagi lembaga-lembaga global guna beraliansi dalam mempercepat transformasi tersebut. Langsung saja Pak Bambang silakan. Terima kasih Mbak Rizka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar dari Ibu Tika nih, kalau di DKI itu kalau ada acara selalu ada pantun Bu. Dari tadi saya belum dengar nih teman-teman saya berpantun. Boleh ya Mbak, saya berpantun sebagai pembuka? Oh boleh dong, silahkan Pak. Minta cakepnya ya. Iya oke, saya bantu teman-teman cakep. Oke, tomat matang tergantung rendah. Cakep, Bunga mawar cantik merekah. cakep. Selamat pagi terucap indah. Semoga acara ini dilimpahi berkah. Oke tepuk tangan dong buat Pak Bambang. Terima kasih. Baik, saya mungkin satu-satunya pakai slide, saya minta izin juga buat teman-teman lain karena saya merangkap sebagai provokator Bu, bukan hanya presentasi, provokator. Ada dua kata kunci di sini, yang pertama adalah Jakarta Future Festival, kita bicara future. Satu lagi kita ada ini tentang forecast, betul ya. Mungkin slide yang pertama. Kalau kita semua warga Jakarta juga warga Indonesia tentu akan tahu bahwa Jakarta ini sangat penting bukan hanya buat kita sebagai warga Jakarta tetapi juga sebagai orang Indonesia. Jakarta akan selalu menjadi penghela dan juga menjadi penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Saya kira begitu banyak studi, economic study, social study, political study, semuanya mengarah ke arah itu ya. Jadi mungkin slide yang pertama kalau boleh di-roll. Nah dari situ tentu kita ingin mencari kira-kira apa ya yang kita butuhkan agar Jakarta ini selalu akan menjadi sesuatu yang menjadi yang istilah saya tadi penghela ekonomi Indonesia. Nah saya cerita ada satu slide lagi setelah ini cepat saja supaya nanti teman-teman bisa diskusi gitu ya. Nah kita lihat saya kemarin Mbak Rizka saya dapat pesan. Pesannya itu dari IG Instagram bahwa weekend ini Jakarta akan macet total nih katanya. Gitu ya. Mungkin next slide ada tuh karena begitu banyak event di Jakarta yang sebelah kiri ya. Nah, itu kayak gitu tuh dan itu ternyata merupakan sesuatu yang sama-sama kita alami sebetulnya. Sebagai warga Jakarta, Jakarta ini tempat kita beraktivitas, pagi hari kita ingin melakukan aktivitas kita dengan bertransportasi, bermobilitas dan sebagainya. Kemudian sore dan malam hari kita kembali masing-masing. Nah sebelah kanan ini di tempatnya Pak Konjeng nih di New York. Jadi presiden dari NBA itu National Business Aviation Associations. Dia mendarat di JFK Airport internasional dan menuju ke Manhattan dengan alat seperti ini. Is it future? Gitu ya.
Menurut saya iya, bagian dari future. Jangan-jangan kita semua nanti lelah dengan mobilitas di darat, mulai mikir nih, wah di atas nggak ada apa-apa nih, kita bisa pakai seperti ini. Dan harganya makin lama makin murah. Sekarang 5 miliar sudah dapat, konon kabarnya. Gitu ya. Saya juga sudah mengetes ini pada waktu kami di Otorita IKN, itu kita coba tes di sana dan bagus hasilnya. Ya. Nah, poin saya adalah kita mencoba memproyekkan sesuatu di masa depan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang ada di Jakarta dan kemudian melompat ke depan. Sehingga buat Jakarta sebagai kota yang ingin kita jadikan sebagai penghela ekonomi Indonesia, pembangunan di Indonesia, meletakkan Indonesia dengan satu daya saing yang bagus ke depan. Mau nggak mau, suka nggak suka akan ada 2 strategi utama yang harus dijalankan. Mungkin slide selanjutnya. Strategi pertama adalah menyelesaikan PR-PR yang kita punya. A lot of homeworks, ya. Ada banjir, macet, polusi, masalah-masalah demografi. Karena jangan lupa Jakarta ini sekarang menurut sekali lagi definisi dari UN, Badan PBB Desa, itu yang kita sebut Jakarta, Greater Jakarta itu 41,9 juta orang. Ya. Tentu ini tergantung definisi bagaimana kita melihat interaksi antara Jakarta sebagai core dengan daerah di sekelilingnya. Nah, satu stream yang harus dilakukan Jakarta adalah mengatasi problem yang ada. Stream yang kedua harus leapfrog, membuat lompatan ke depan. Ya. Jakarta harus menjadi kota yang green, nggak cuma ditanam-tanam di sana sini, tapi ada konsepnya, nggak cuma hijau catnya ya Bu Atika ya. Kita semua pengen benar-benar mempunyai kota yang nggak ada polusinya misalnya begitu. Harus smart karena kita semua sekarang eranya digitalisasi. Saya yakin Ibu sekalian kalau ketinggalan dompet nggak pulang nggak apa-apa, tapi ketinggalan HP coba pasti pulang gitu kan. Cari HP-nya di mana gitu. Banyak rahasianya juga kali ya. Kemudian resilient, ini bagian dari hari ini. Tangguh, kotanya harus tangguh. Ada goncangan apa-apa gitu ya, ada pandemi kemarin misalnya, atau ada bencana alam, kita bisa melewatinya. Kemudian juga dolarnya di atas 18.000 gitu ya. Kita mungkin harus menyiapkan kota ini agar bisa menjadi satu tempat social safety net buat kita semua. Dan kemudian harus inklusif karena semua strata masyarakatnya juga harus ada di sana. Nah, terakhir sustainable ya. Mungkin next slide kita lihat. Nah, itu semua Ibu sekalian kita harus benchmark. Saya kira tempatnya Bu Atika dengan bantuan dari Bapak Ibu di sini, Mas Hilman Fahri juga merupakan salah satu yang membantu gitu ya. Kita coba benchmark dengan kota-kota yang transformasi menjadi global city. Apakah itu Singapura, Seoul, Amsterdam, Barcelona, Dubai, New York. Dan selalu mereka punya karakteristik tersendiri, ya, distinct karakteristik. Ada keunikan tersendiri, nggak bisa disamain kan, karena masing-masing kota itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri berdasarkan warganya. Warganya lah yang membentuk kota itu menjadi kota apa. Lanjut, biar cepat. Nah di sini kalau kita lihat di cycle theoretical ya, itu memang ada misalnya dynamic urban governance, bagaimana kita mengelola kota itu. Di sini ada integrated master planning and development, sangat terkait dengan tempatnya Bapeda, tempatnya Bu Atika. Dan satu lagi kolaboratif ekosistem. Ya, 3 inilah sebetulnya yang kalau kita lihat dari indeks manapun tentang global city akan selalu keluar. High quality life, kita pengen enjoy hidupnya gitu ya, pengen asik, ya, pengen vibes-nya dapat. Ada di situ kompetitif ekonominya, berdaya saing ya. Dan satu lagi tentu kita ingin semua berkesinambungan ke depannya. Menuju suatu transformasi yang lebih baik. Lanjut lagi. Ya. Nah di sini kita lihat bagaimana nanti 3 aspek ini akan berkelindan. Satu pasti kita lihat ada inovasi. Ya, inovasi itu enggak selalu dengan teknologi yang bagus, enggak. Kadang-kadang kita bagaimana inovasi itu membuat sesuatu bisa menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Citayam Fashion Week misalnya gitu ya. Siapa yang ngira kayak gitu tuh bisa jadi viral gitu ya. Kemudian juga kita harus punya talent. Tadi Bu Atika cerita bahwa kita semua terutama generasi muda kita sedang menikmati bonus demografi itu akan menjadi penghela
dari ekonomi Jakarta ke masa depan, dan satu lagi teknologi tentu kita manfaatkan. Lanjut lagi, jadi 3 aspek ini yang akan mewarnai, nah ini saya agak bermain-main dengan kartun-kartun ya, sesuatu yang kita anggap ini nggak mungkin nih, science fiction ya, Doraemon gitu ya. Sekarang orang udah mulai berpikir alat untuk mereka bisa melakukan mobilitas dengan terbang. Ya. Di bawah Bart Simpson dulu bicara bahwa itu nanti kita nggak lama lagi akan punya mobil terbang. Kenyataannya sekarang sedang dibuat. Saya yakin 5 tahun lagi nanti kita akan melihat di beberapa kota ini mulai ada. Yang paling kanan itu ya, kita lihat bagaimana nanti semuanya terhubung. Ya, satu mobil dengan mobil yang lain itu bisa terhubung dan bisa menghindari misalnya kecelakaan karena sudah ada alat pendeteksi misalnya traffic avoidance. Ya, hal-hal ini saya kira nggak lama lagi dan kita harus be prepared. Kalau Jakarta tadi ada dua stream of action, satu adalah kita menyelesaikan PR kita, macet, polusi, banjir dan lain. Yang satu lagi kita harus juga melompat kalau kita ingin mempunyai daya saing di antara kota-kota di dunia. Lanjut. Jadi saya ingin mengakhiri dengan slide ini, sebetulnya kota itu apa sih gitu? Kumpulan orang, kumpulan warga. Ya, kalau kami di perencanaan kota dan wilayah selalu diajarkan bahwa kota itu it's about people. Kalau ada 3 faktor utama, bagaimana kota itu nanti akan berkembang, memiliki daya saing, hidupnya enjoyable dan sebagainya, ada 3 faktor itu. Yang pertama adalah people, yang kedua people, dan yang ketiga people. Jadi kota itu harus punya roh istilahnya. Ya, dan roh itu nanti akan coba diwujudkan oleh teman-teman di DKI ini, di daerah khusus ibu kota Jakarta ini dengan 3 segitiga utama. Tadi Ibu Atika sudah menyampaikan, saya ingin menggarisbawahi. Satu adalah Jakarta Future Festival untuk kita semua mencoba untuk mengeluarkan ide, gagasan, kreatif dan sebagainya. Yang kedua nanti insya Allah bulan Oktober akan ada Jakarta Innovation Days ya Bu ya. Oktober kalau nggak salah, nah nanti bisa Ibu cerita lebih lanjut. Dan satu lagi adalah Central Nerve ataupun otaknya Jakarta yang disebut Urban Knowledge Hub. Nah 3 inilah nanti yang akan mencoba untuk meraup gagasan-gagasan, menuangkannya ke dalam sesuatu yang bisa menjadi program utama Jakarta dan melaksanakan tentu dengan bantuan kita semua sebagai warga Jakarta. Jadi kembali kota itu adalah tentang manusia, dan kita semua sebagai warga Jakarta akan berpartisipasi, harapan saya, di dalam pembangunan Jakarta ke depan. Saya stop di sini. Terima kasih. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Bambang dan juga total seluruh narasumber kita pada hari ini ya. Tadi sudah jelaskan tentang kota itu adalah tentang people. Jadi pentingnya keterlibatan kita juga sebagai warga memajukan kota Jakarta kita bersama ini. Nah, biar lebih interaktif lagi, kita membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang hadir di sini. Nanti silahkan teman-teman boleh menunjuk tangan, sebutkan namanya siapa dan langsung saja bertanya dengan siapa dan apa pertanyaannya. Nanti biar lebih interaktif langsung bisa dijawab aja ya pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Oke, kita akan mulai. Tadi sudah ada yang paling depan sudah nunjuk tangan. Tapi boleh nanti ada teman kameramen dulu ya yang nanti akan recording. Apakah jadi ada untuk teman kameramennya? Boleh yang bertanya di depan maju berdiri terlebih dahulu. Oke. Sudah aman untuk kameramennya ya? Oke. Ya silahkan namanya siapa dan ingin bertanya dengan siapa? Sebelumnya selamat siang, perkenalkan saya Almer dari Good News from Indonesia. Kebetulan saya di divisi program dan Community and Program Development buat komunitas yang ada di Good News from Indonesia. Jadi kita punya komunitas yang fokusnya merangkul anak muda, namanya Kawan GNFI. Nah aku setuju tadi kalau yang disampaikan Bapak dan Ibu, kalau misalnya pengetahuan gak melulu harus lewat acara formal, kita perlu acara-acara yang interaktif, yang lebih fun, dan perlu juga buat kita memikirkan keberlanjutan di masa mendatang. Jadi ya seperti yang tadi double track strategi. Nah, yang mau saya tanyain, gimana caranya kalau kita pengen merangkul, tapi fokusnya ke anak-anak muda yang masih pelajar, mahasiswa. Karena berbicara tentang future kan, mereka yang masih muda ini yang bisa kita edukasi, rangkul bersama biar
ya ibaratnya semangat mereka itu masih bisa dipancing lebih berapi-api lagi. Karena yang kalau misalnya berbicara tentang apa ya sifatnya anak muda sekarang, mungkin kan ada dua ya yang kelihatan secara umum. Mereka yang masih ingin menikmati masa muda buat have fun dan buat senang-senang sama temennya. Ada juga yang ambis tapi cuma fokus buat dirinya sendiri, self development, buat pendidikan ataupun soft skill yang dia punya. Nah itu kalaupun kita mau memanfaatkan semangat mereka, apa yang perlu kita lakuin buat bikin acara program edukasi dan berkelanjutan? Nah pertanyaannya untuk siapa? Mau bertanya dengan siapa? Kelima narasumber atau salah satu aja kali ya? Boleh ke Pak Hilmar. Pak Hilmar. Terima kasih. Pak Hilmar berarti ya? Iya. Oke, silahkan Pak Hilmar nih merangkul anak muda gimana caranya? Yang ditanya yang paling muda, benar. Baik, makasih ya Mas. Sebetulnya sudah terjadi ya. Saya kira Jakarta mungkin salah satu tempat di mana anak-anak muda punya suara dan juga punya peran ya di dalam pembangunan kota. Karsa nih setahu saya kumpulnya anak-anak muda, Jalin juga sama anak-anak muda juga yang kumpul gitu. Nah mungkin kalau bicara tentang bagaimana memperluas, ada satu kata kunci yang sangat penting, relevansi. Orang kalau misalnya sekarang ini mau berkontribusi, ya memberi pandangan, pendapat dan segala macam tuh keperluannya apa? Tadi kan kamu bilang ya, ada anak-anak yang punya ambisi tapi maunya sendiri, ngurusnya sendiri gitu. Jadi langkah pertama itu adalah menyediakan ruangnya terlebih dulu. Ya, orang diberi jalan untuk bisa berpartisipasi sebelum dia memberikan macam-macam pandangan pikiran gitu. Karena kalau ruang ini enggak tersedia, ya pengetahuannya tuh akan mampet, nggak bisa masuk kan ke dalam apapun ya yang seperti tadi ya misalnya untuk nyambung ke Urban Knowledge Hub. Ya, itu kan saya senangnya kenapa? Karena Urban Knowledge Lab jadi ruangnya orang untuk bisa berkontribusi gitu. Itu dulu tuh yang paling penting. Setelah itu menurut saya juga, dan ini penting banget ya, informasi mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di Jakarta itu juga mesti sampai sehingga orang punya pendapat. Contoh kemarin Pak Gub di sini kan, salah satu yang beliau bilang menyelesaikan problem di Jalan Kuningan tuh yang dulunya ada monorail dicopot sekarang mulus tuh jalan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya informasi mengenai rencana itu, apa yang terjadi, kenapa dilakukan dan seterusnya, yang kita dapat cuman dulu macet sekarang lumayan lancar, dulu jalan yang nggak enak dilihat sekarang enak dilihat, selesai. Nah di dalam urusan ini kita nggak punya nanti jalan untuk memancing orang berpendapat. Ya, jadi informasi yang datang, nah ini mungkin tugasnya kita nanti ya, bukan hanya di Urban Knowledge Hub ya, tetapi di Diskom.info dan segala macam tuh membuka proses ini. Sehingga orang bisa lihat, oke, saya punya pendapat mengenai itu. Sekarang kan enggak ya. Sekarang kalau misalnya saya lihat, kemarin saya minta sama Butika tolong dong saya mau lihat musrenbang. Musrenbang itu kan forumnya, dibuka sampai tingkat RW. Ya, nanti November semua orang bisa berpartisipasi dan segala macam. Tapi karena tidak ada informed discussion atau diskusi yang berbasis informasi, yang udah kemudian ada belasan ribu usulan, hampir semuanya itu infrastruktur fisik. Tolong perbaikin jalan, gotnya dibersihin, atau tempat sampah dan seterusnya. Padahal urusan Jakarta ini kan bukan hanya itu. Nah ini tadi yang saya maksud gitu. Pertama ruang, dan kedua ada informasi sehingga orang kemudian punya pendapat mengenai apapun gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi, dan bayangannya nanti ya Urban Knowledge Hub jadi rumahnya nih untuk mendiskusikan hal seperti itu. Konkretnya ntar minggu depan mampir aja ke Urban Knowledge Hub, kita ngobrol lebih lanjut. Oke, semoga terjawab ya. Lanjut kita tadi ke penanya sebelah sini, silahkan berdiri aja langsung yang baju merah ya. Tadi ya, mikrofonnya boleh dikasih. Langsung saja namanya siapa, ingin bertanya dengan siapa, dan pertanyaannya singkat saja ya, silahkan. Assalamualaikum dan selamat pagi, saya Kojek, saya penggiat budaya.
saya memadukan rap dengan budaya Betawi. Dan kemarin saya juga sudah perform di bawah dan nanti malam juga saya akan jadi pembicara bagaimana nada membentuk kota dan membentuk warga. Nah, pertanyaan saya untuk Bang Hilmar, kalau untuk Mami Tika nanti pertanyaannya WhatsApp aja ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kota berbasis pengetahuan, fokusnya seringkali pada data, teknologi, dan inovasi. Namun bagaimana kita memastikan bahwa memori kolektif, warisan budaya dan pengetahuan yang hidup di masyarakat juga menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan Jakarta. Sehingga modernisasi tidak mengorbankan identitas kota itu sendiri. Bagaimana yang harus terus saya lakukan agar saya sebagai musisi tradisi yang mencampurkan budaya dan urban itu bisa terus berjalan dan bisa menjelaskan wajah Jakarta kepada dunia dengan musik yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Pak Hilmar untuk menjawab kembali. Jawaban gampangnya udah di jalan yang benar. Tapi gini, benar ya soal menarasikan tuh penting banget. Jadi beberapa waktu lalu ya kan ada yang namanya Kearney, konsultan gitu ya. Dia bikin satu buku, 8 jilid buku mengenai masa depan Jakarta dan seterusnya. Diskusi kita dan saya bilang ini satu plan pemikiran yang sangat bagus. One thing is missing, satu hal yang kurang. Narasi. Bagaimana menarasikan semua ini sehingga dari rencana yang sifatnya teknokratik tentang berbagai hal yang detail yang mungkin juga rumit terasa di hatinya warga. Dan itu nggak ada jalan lain narasi. Dan kelebihannya kesenian, ekspresi artistik kan justru di situ ya. Dia bisa mengolah informasi yang kompleks menjadi kata-kata, bunyi, rupa dan seterusnya termasuk bau. Kalau makanan, ya, sehingga menjadi sesuatu yang betul-betul melekat. Dan saya kira tadi itu ya, nanti narasinya kuat, identitasnya juga dengan sendirinya akan tumbuh. Nah harapan nih sebetulnya buat kita semua ya, tim ini kan dibangun juga maksudnya untuk itu ya. Betul-betul menjadi rumahnya warga, bisa mengekspresikan diri sehingga identitasnya sebagai kota, tadi ya kehilangan identitasnya sebagai kota atau warga kota itu betul-betul kuat gitu. Jadi Bang Kojek terus ntar malam, kalau boleh pesan, ini mungkin nanti hubungannya dengan Urban Knowledge Hub. Saya sih sebenarnya sangat bermimpi gitu ya, sangat berharap sebetulnya ya. Lebih banyak nanti praktisi kebudayaan, seniman dan segala macam gabung nih di Urban Knowledge Hub. Karena hal-hal yang bagus segala macam itu dikomunikasikan sangat efektif melalui bahasa artistik gitu ya. Dan itu saya kira New York salah satu senternya untuk keperluan itu ya. Sehingga orang di sana dengan gampang mengidentifikasi I am a New Yorker. Kita ini masih ragu-ragu ngomong orang Jakarta. Masih ragu-ragu ngomong Betawi sebagai identitas. Debatnya banyak gitu. Sementara kalau mereka ini udah jauh lebih advance karena punya tradisi kota yang sangat-sangat hidup gitu. Oke, pokoknya Mas sudah di jalan yang benar ya intinya tadi kata Pak Hilmar juga. Baik kita lanjut, kita menuju ke penanya berikutnya. Di belakang nggak ada, oke kita ke belakang itu ada yang baju biru ya. Silakan langsung aja berdiri. Cek. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Mukhlis Hilmi Kafah dari Surban ID. Platform kolaborasi untuk Sustainable Urban Development melalui Collaborative Urban Governance. Nah mungkin saya ingin bertanya ke Bu Atika mungkin ya. Tadi Pak Hilmar menyampaikan bahwa kebijakan itu satu hal, tapi hal lainnya adalah menginformasikan. Nah Bappenas beserta lintas sektor kementerian lembaga di tahun kemarin sudah menetapkan kebijakan perkotaan nasional 2045. Nah mungkin itu merupakan salah satu amanat juga dari Global Commitment New Urban Agenda. Nah mungkin sejauh ini bagaimana Jakarta melalui Bapeda mungkin sudah menginformasikan terkait dengan kebijakan perkotaan nasional tersebut. Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Oke silakan Ibu Atika.
Ya, kami di Bapeda juga memiliki kanal informasi khusus ya dari yang dikelola oleh Pusdatin Bapeda untuk menginformasikan seluruh detail program dan terutama komitmen terhadap program-program yang sudah ditetapkan oleh baik secara dunia maupun secara pemerintah pusat. Bahkan kami di bawah Bapeda itu ada yang namanya Pusat Riset dan Inovasi Daerah. Ini adalah badan yang dibentuk atau lembaga yang dibentuk under Bapeda sebagai pengampu dari aspek riset, inovasi dan juga bagaimana reach out knowledge itu dilakukan. Tetapi untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, kita juga punya secara spesifik yang namanya Pusdatin Bapeda. Dua lembaga ini yang merupakan unit pelayanan adalah yang secara aktif melakukan engagement aspek sehingga perencanaan tidak hanya dilakukan secara terbatas di belakang meja tetapi juga me-reach out masyarakat. Jadi dua hal itulah yang kita lakukan sebagai strategi untuk bisa melakukan informasi kepada publik. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Pak Hilmar tadi bahwa saat ini strategi utama kita adalah satu menyiapkan ruang tadi, ruang-ruang untuk bisa melakukan engagement secara lebih intens kepada masyarakat dengan 3 pilar tadi. Yang kedua, kami menyadari bahwa tanpa ada informasi, ruang ini juga tidak bisa digerakkan atau dimanfaatkan secara optimal. Oleh karenanya tata kelola informasi juga menjadi concern kami. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat bagaimana perjalanan mengkonsolidasikan dua aspek ini ke dalam fasilitas yang namanya Urban Knowledge Hub akan diresmikan pada 8 Juni nanti hari Senin dan sama-sama mengundang Bapak Ibu sekalian tidak hanya dari organisasi tetapi juga personal dan terutama fokus kita tidak hanya pada sains, teknologi, engineering tetapi juga pada arts. Bang Kojek very welcome to do some innovations di sana dan juga berbagai teman-teman kami undang untuk hadir di sana. Oke, semoga terjawab untuk jawabannya tadi ya pertanyaannya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya, boleh? Nah, langsung aja berdiri. Iya. Mbak yang di belakang, maaf. Silahkan untuk mikrofonnya. Bertanya dengan siapa dan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya ke Ibu Atika. Nama saya Dian, saya dari Universitas Brawijaya yang ada di Jakarta. Izin Ibu bertanya terkait dengan kualitas hidup dan ketahanan lingkungan karena sebagai pondasi utama kota global. Padahal saat ini di sisi lain Jakarta itu masih menghadapi tantangan berat, terutama terkait dengan sampah, polusi udara, krisis air bersih, dan juga penurunan muka tanah. Terobosan berbasis pengetahuan, knowledge based policy, seperti apa yang mendesak untuk menghidupkan kembali ekosistem lingkungan Jakarta yang kian terdegradasi. Baik, terima kasih Ibu. Baik, silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Saya boleh minjem kerangkanya Pak Bambang tadi ya, yang ada 2 itu. Boleh ditampilkan nggak? Bagian pertama bahwa saat ini Jakarta mengalami 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana mengelola tantangan yang ada. Dan yang kedua memanfaatkan knowledge yang ada untuk bisa mengelola tantangan yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara soal challenge yang dihadapi Jakarta saat ini tentunya banyak sekali hal yang memang secara tata kelola lingkungan menjadi tantangan buat kita semua. Kalau kita lihat ini adalah double track yang mungkin ditanyakan oleh Mbak tadi. Di atas itu adalah challenges kita, ada banjir, macet, polusi, demografi, ketimpangan, itu sesuatu yang melanda, yang masih dihadapi oleh kita saat ini. Tetapi yang harus diselesaikan oleh Jakarta tidak hanya fixing the fundamentals atau menyelesaikan hal yang ada, tetapi membuat sebuah lompatan sehingga kita bisa mengakselerasi problem yang ada menjadi lebih baik. Bagaimana cara kita bisa melakukan itu? Tentunya kita harus memanfaatkan knowledge yang ada, bagaimana kita bisa mengkonsolidasi untuk mendapatkan solusi yang lebih baik ke masa depan.
Aspek untuk bisa menyelesaikan hal ini tidak terbatas pada inovasi yang sifatnya teknikal, tetapi kemampuan hubungan pusat daerah. Yang kedua juga adalah soal fiskal atau financing. Ini yang perlu dilakukan dan perlu dikonsolidasikan bagaimana kita bisa menemukan ide yang tepat dan dapat kemudian dibiayai secara mandiri oleh kota dan juga didukung fiskal yang kuat sehingga menjamin penyelesaian itu bersifat sustain. Jadi itu kerangka pikirnya seperti itu. Kalau kita lihat apakah harus problem-problem itu apakah problem jangka pendek? Tidak, problem itu adalah problem jangka panjang. Tetapi cara kita mengurai problem tersebut melalui strategi harus dilakukan secara sistematik. Bagaimana kita menerjemahkan cara sistematik untuk menyelesaikan problem itu? Ya dengan cara bagaimana kita bisa mengelola pengetahuan tersebut, kemudian mengkonsolidasi semua sumber daya dan dapat mengeksekusi rencana tersebut dengan kekuatan fiskal yang ada untuk membuat ini sebagai sebuah upaya yang sustain. Itulah kenapa kalau ditanya kita masih punya problem, terus apa kaitannya knowledge management ini untuk bisa menyelesaikan problem? Di situ letak pentingnya knowledge dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kota. Saya kira ini untung saya dibantu untuk dibuatkan slide ini sehingga kebayangkan bagaimana kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Demikian Mbak. Oke, kalau begitu kita masih punya banyak waktu. Silahkan untuk penanya berikutnya. Iya Pak, silahkan kita balik lagi ke sini ya. Ingin bertanya dengan siapa dan apa pertanyaannya? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 3 kali tadi mengangkat tangan tidak tersentuh-sentuh pakai tangan kanan, baru tangan kiri saya bisa dipanggil. Mungkin harus dengan Aman, kiri Pak, ya. tapi dapat giliran ya Pak, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Suparman Marzuki Nahali, saya dari komunitas orang biasa dan saat ini kita dengan komunitas itu ada di Institut Sawah Besar Jakarta. Komunitas untuk mengkaji sejarah sosial budaya Jakarta. Pertanyaan saya langsung saja kepada Pak Konjen, ya, Pak Winarto. Jadi ini terkait isunya sebenarnya yang menyangkut masalah masyarakat adat. Masyarakat adat ini ya. Tapi nanti juga saya akan bertanya kepada narasumber yang lain. Di New York, kalau menurut bacaan saya nih Pak ya, mohon saya belum pernah ke sana gitu ya. Mohon diluruskan atau dikoreksi kalau salah bacaan saya ini. Jadi di sana itu katanya Indian Amerika itu diberikan perlindungan, afirmasi dan penghargaan yang cukup kuat. Gitu. Bahkan mereka memiliki kekuatan hukum untuk di daerahnya itu. Dan ada 1 atau 2 suku Indian itu yang menguasai katakanlah secara ekonomi itu kasino yang cukup besar di sana. Nah ini mohon penjelasan, saya kira ini bisa menjadi best practice juga ya. Ketika isu masyarakat adat di Indonesia ini dan hubungannya dengan pengembangan kota itu menjadi sangat penting gitu. Nah itu mohon dicerahkan gitu loh Pak ya, Pak Winarto. Terkait dengan masyarakat adat di sana. Saya kira bukan hanya di New York, tapi di kota-kota besar lain di Amerika Serikat atau di Eropa, itu juga ada perlindungan kepada mereka. Nah ini dalam rangka untuk kita melihat, mengkonsepsi kota-kota ini tentunya ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya, buat didiskusikan. Mulai dari kota global Jakarta ini. Dan kota global yang kedua adalah IKN kan. IKN itu kan juga kota global menurut undang-undangnya. Nah oleh karena itu saya ingin bertanya juga nih kepada Pak Bambang gitu ya. Data yang ada itu ada juga konflik-konflik antara IKN dengan masyarakat adat setempat. Nah pertanyaan saya, kita sudah tahu semua itu, sampai sekarang itu bagaimana itu penyelesaian konflik antara IKN dengan penyelesaian tuntutan masyarakat adat baik dengan penggusuran gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan adat dan sebagainya. Nah, terkait dengan City Lab, ini mohon maaf saya borong ini ya. Kalau nggak salah ini kan lembaga yang merancang gitu ya, lahirnya kota-kota di Indonesia. Apakah memang sudah dimasukkan agenda tentang perlindungan masyarakat adat ini ke dalam diskusi-diskusi dari Karsa City Lab ini? Saran saya sih itu menjadi bagian agenda penting ya. Nah ini. Dan
mohon satu hal yang kecil saya kira, mohon tidak tersinggung ya. Pak Pramono Anung, gubernur kita, waktu pembukaan kemarin saya melihat di YouTube, sangat mementingkan disiplin waktu gitu ya. Nah hal ini saya mohon maaf, jangan tersinggung. Kemarin 30 menit acara mundur. Hari ini, sekarang ini juga 30 menit acara mundur gitu. Nah bagaimana kita melangkah ke kota global kalau ketepatan waktu masih menjadi persoalan. Tapi itu saja, terima kasih. Inti pertanyaannya adalah tentang bagaimana agenda masyarakat, isu masyarakat adat ini ya. Kita akan mulai dulu terakhir dari... saran saya saja supaya untuk melangkah ke kota global, ya kita mulai dari hal-hal yang kecil ini, ketepatan waktu. Terima kasih. Kita mulai dari Pak Winanto dulu ya, mungkin biar bisa jadi bahan pembelajaran. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Kalau kita flashback ke sekitar tahun 1600-an, karena apa yang kita kenal sebagai New York ini dulu namanya New Amsterdam. Ya, pertama yang datang adalah Dutch settlers dari Belanda, dari West Indies Company. Itu tahun 1624. Dan ketika mereka datang, mereka adalah pengungsi dari Eropa sebetulnya. Dari agama tertentu yang terusir, kemudian di sana mereka membentuk pemukiman semakin luas, akhirnya banyak tanah dari penduduk asli Indian yang dibeli. Salah satunya adalah Manhattan, itu dari kata yang sekarang jadi Manhattan. Dan mereka itu dibeli tanahnya dan akhirnya terusir keluar. Jadi di New York sekarang lebih pada inklusivitas. Jadi karena ada tadi yang saya sampaikan lebih dari 800 bahasa, mereka datang dari berbagai penjuru dunia, makanya pemerintah kota New York itu memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berkembang. Jadi inklusivitas sekarang jadi kata kunci, dan tadi yang disampaikan oleh Prof. Bambang, permasalahan yang dihadapi New York dan Jakarta kurang lebih sama. Hanya bedanya mungkin kalau di Jakarta lebih banyak keberagaman dari suku bangsa yang ada di Indonesia, ditambah kalau tidak salah dari pemukim warga negara lain di Jakarta kurang banyak. Sementara kalau di New York sangat banyak. Jadi di sana ada komunitas dari Afro-American, Asia American Pacific Islander, dan mereka diberi hak identitasnya untuk dapat berkembang. Jadi kalau Bapak lihat di New York itu, dalam 1 tahun itu bisa ratusan karnaval berdasarkan asal-usul. Ada karnaval Jerman, keturunan Irlandia, dan lain-lain Pak. Jadi lebih pada inklusivitas, semua diberikan hak yang sama. Mungkin itu dari kami Pak. Oke, berikutnya untuk Pak Bambang, silahkan kalau kita ngomongin tentang konflik masyarakat adat. Ya, saya kira menarik kalau kita bicara masyarakat adat, kemudian kita masuk ke hak-hak yang disebut tanah ulayat. Itu sesuatu yang sampai sekarang memang sedang dicari bagaimana keseimbangannya ya. Nggak cuma pada waktu saya di IKN 2 tahun lalu, kita memang mencari satu format bagaimana mereka yang sudah ada di sana itu bisa menjadi bagian dari pembangunan satu kota yang disebut Nusantara. Saya cerita aja, ini 2 tahun lalu ya, jadi saya nggak update nih Pak, mohon maaf. Sebagian besar dari kira-kira 39.000 orang yang hidup di sekarang daerahnya yang disebut Nusantara itu, 60-an 5% itu berasal dari Jawa. Jadi mayoritas yang ada di sana dari 39.000 itu adalah para ex-transmigran, generasi kedua, generasi 3 yang sudah hidup di daerah-daerah yang didelineasi atau didefinisikan sebagai area Nusantara. 20% lainnya itu dari Sulawesi, Bugis, Makassar, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan sebagainya. 10% sisanya baru dari Kalimantan.
Dan itu sebagian besar dari Banjar, dari Kalimantan Selatan. Baru nanti ada Dayak, dan Dayak itu banyak sekali sub-sukunya, itu mereka juga sekitar 3-5% dari situ. Jadi kalau kita lihat ini beragam, dan sebetulnya kalau kita ingin membangun kota tentu kita tetap ingin melihat gimana sih local wisdom, ya. Gimana sih kekuatan-kekuatan zaman dulu yang bisa mewarnai supaya daerah ini tetap menjadi daerah yang green ke depannya. Seperti Nusantara itu kan kalau kita mengikuti pola awal, dia akan menjadi sustainable forest city yang pertama di dunia. Ya, kalau memang diikutin itu master plan-nya. Sekali lagi saya nggak update 2 tahun lalu itu gitu ya. Sehingga local wisdom akan menjadi bagian pasti dari keseluruhan bagaimana kota itu mengembangkan diri ke depan ya. Nah, misalnya praktek-praktek untuk selalu berdekatan dengan alam. Selalu kemudian nanti mencari ikan di sungai, kemudian bagaimana mereka mengatur tata adat lokal dan sebagainya, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Nah itu memang harus diformulasikan, diwadahi dalam suatu tata kelola governance dari kota itu ke depan. Jadi kalau boleh secara singkat, hal tersebut memang mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita bicara sustainability ke depan, satu kota harus melihatnya. Apakah itu afirmatif? Mungkin saja, tapi afirmatif itu harus diletakkan kepada kepentingan bahwa kota itu merupakan bagian dari begitu banyak, tadi kalau disebut Pak Konjen, suku-suku bangsa ataupun tribe ya yang ada di daerah tersebut. Nah, itu yang kita selalu cari Pak. Jadi memang nggak ada satu magic rules, tapi bahwa seperti Jakarta ini kan benar-benar melting pot, satu tempat di mana begitu banyak suku, begitu banyak kepentingan dan sebagainya yang memang harus diakomodir. Nah nanti Bu Tika mungkin bisa cerita lebih lanjut bagaimana mengentertain semua interest ini. Tapi kalau boleh sedikit 1 menit, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Bang V tadi, Bang Hilmar Farid, bahwa di Urban Knowledge Hub yang dibentuk oleh Ibu Kepala Bapeda itu, kita meletakkan art sama dengan hal-hal lain. Ya, kalau tadi disebutkan biasanya kita STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Tapi kita sekarang kalau ngelihat Urban Knowledge Hub ada A-nya, STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Karena katanya kalau hidup tanpa art tidak akan bermakna dan sangat membosankan gitu. Terima kasih. Oke, tadi terakhir untuk Pak Dedi ya, terkait dari City Lab sendiri, apakah sudah ada agenda perlindungan masyarakat adat? Terima kasih banyak. By the way kita ada, diskusinya hangat sekali. Ada 2 teman dari Amerika di situ kayak trying very hard to be translated karena quite a lengthy discussion. But thank you for following up. Makasih banyak Pak Suparman. Jadi ini berkaitan sama Pak Konjen. Karsa City Lab dibentuk dengan terinspirasi dari Bloomberg City Lab. Bloomberg City Lab dibentuk oleh former mayor of New York, Michael Bloomberg, yang setelah selesai beliau memutuskan untuk membuat sebuah City Lab untuk mempreservasi bukan hanya pengalaman beliau sebagai mayor, tetapi juga mempreservasi pengetahuan-pengetahuan kolektif dari berbagai macam wali kota di seluruh dunia. Nah, Karsa City Lab berkomitmen untuk itu, mengelola yang kita sebut sebagai tacit knowledge. Kan kalau explicit knowledge kan itu bentuknya data ya seperti tadi disebutkan. Tapi tacit knowledge itu pengetahuan yang adanya di kepala lurah, camat, kepala dinas dan lain-lain. Kita bulan kemarin baru saja menerbitkan sebuah buku yang mendokumentasikan proses pembangunan 3 kampung secara partisipatif, Kampung Akuarium, Kampung Kunir dan Kampung Bukit Duri. Cerita tentang pembangunan 3 kampung ini itu menggambarkan tentang bagaimana pemerintah Jakarta berkomitmen untuk berkolaborasi bersama masyarakat kampung kota ya yang ya termarginalkan dan sejenisnya, lalu kemudian coba mengembangkan kampung tersebut secara bersama-sama. Nah jadi tentunya itu ada dalam agenda kita yang mungkin bagian terakhir ya kita garis bawahi bukan melulu tentang perlindungan masyarakat adat tetapi tentang pentingnya keadilan hidup dalam pembangunan kota. Kota boleh modern tapi kota juga berkeadilan dan semua upaya itu harus didokumentasikan sesuai dengan tema kita.
Oke kalau begitu, terima kasih banyak untuk jawaban dari semua narasumber. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah karena mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu atau durasi ya untuk sesi tanya jawab. Terpaksa kita sudah akhiri terlebih dahulu karena kita akan menuju ke closing statement dari masing-masing narasumber yang dimana pertanyaannya juga masih sama. Maksudnya saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada kelima narasumber yaitu apa langkah prioritas yang perlu segera diambil nih dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk mempercepat terbangunnya ekosistem pengetahuan Jakarta sehingga kita layak disebut berusia 500 tahun dari sisi pengetahuan. Boleh dari Pak Winanto terlebih dahulu. Singkat saja, 1 governance terutama policy ini sudah sangat mendukung saya kira Pemprov Jakarta. Dan kedua adalah infrastruktur. Itu saja mungkin dari saya. Baik, selanjutnya Pak Hilmar. Kalau saya kita mulai dengan aksi dan sekarang ini datanya 34% anak SMA kita punya problem kesehatan mental. Tadi ditanya soal anak muda terlibat. Saya kira ini salah satu langkah pertama tugas kita ya. Mengumpulkan teman-teman yang sudah mengambil inisiatif baik menangani angka yang sangat-sangat serius ini. Dan ini akan menjadi pelajaran penting untuk policy making kita ke depan. Baik, dari Pak Dedi? Baik, tadi saya mau closing dengan menjahit 2 penanya tadi, Mas Almer dari GNFI dan ada Bang Kojek. Jadi menurut saya ya, dalam mencapai 500 tahun, kita itu harus ingat bahwa sometimes we write history, sometimes we write history. Anak-anak muda harus diyakinkan bahwa kita bisa menulis sejarah. Bang Kojek mungkin 8 tahun lalu mengadvokasi agar Persija Jakarta punya stadion internasional. Lalu kemudian berdirilah Jakarta International Stadium. Ini apa yang beliau lakukan perlu didokumentasikan dan anak muda seperti Mas Almer juga harus tahu bahwa kita juga bisa nulis sejarah nih. Jadi itu adalah momen yang tepat di 500 tahun bahwa kita baca 500 tahun ke depan tapi kita juga mungkin bisa nulis 500 tahun ke depan. Baik, berikutnya Pak Bambang. Untuk apa nih langkah prioritas yang perlu kita lakukan? Iya, kita ingin Jakarta ke depan itu tidak hanya layak huni yang kita sebut livable, tapi juga dicintai, lovable. Sebagaimana warga Jakarta mencintai Persija kali ya gitu ya. Nah itu semua tentu dimulai dari kita semua. Warga Jakarta gitu ya. Jangan dari orang-orang lain dulu lah. Yang paling gampang di rumah sampahnya dipilah-pilah gitu ya. Kemudian kalau keluar rumah lampunya dimatikan gitu ya. Kalau bisa malah saya cerita anak saya nih. Anak saya itu punya lele yang dipakai ember Bu. Sama hidroponik di rumah, dia bilang, Dad ini ketahanan pangan katanya. Nah hal tersebut saya kira bisa dimulai dari kita semua sebagai warga kota, karena pada prinsipnya kota adalah kita dan kita adalah kota. Luar biasa, dan terakhir Ibu Atika. Saya kira yang paling penting adalah komitmen kita bersama untuk tetap mencintai Jakarta dengan menjaga Jakarta. Oleh karenanya mari kita berkolaborasi secara berkesinambungan untuk tetap menjadikan Jakarta bahkan menjadi lebih baik 500 tahun berikutnya. Oke kalau gitu tepuk tangan yang sangat meriah ya untuk kelima narasumber kita hari ini. Jadi mari kita cintai Jakarta kita semua ya karena itulah salah satu bentuk dukungan kita untuk bisa Jakarta bertransformasi menjadi knowledge hub berkelas global. Nah sebentar ya tim panitia kita punya kejutan nih dari Bapak Winanto. Karena Pak Winanto punya hadiah buat teman-teman semua di sini. Tapi hadiahnya itu nanti dengan menjawab pertanyaan dari Pak Winanto ya. Boleh nih Pak Winanto singkat saja silahkan mau menanya apa? Kebetulan tahun ini ada 2 peristiwa penting di Amerika dan di New York. Oleh-oleh pertama saya akan berikan siapa yang tahu tahun ini Amerika akan merayakan anniversary keberapa. Oke boleh silahkan, langsung aja berdiri Mbak. Tuh. Betul, oke berhak mendapatkan hadiah nih dari Pak Winanto, silakan. Berarti ada 1 pertanyaan lagi ya setelah ini. Satu lagi, peristiwa penting tahun ini adalah Piala Dunia sepak bola diselenggarakan di 3 negara.
finalnya akan diselenggarakan di kota mana? Ayo, final yang mana? Langsung aja berdiri? Ya boleh berdiri Mbak. Apa jawabannya? Oke, mikrofonnya dulu ya. Sambil dibantu untuk hadiahnya dikeluarkan. New York bukan? Nanti hadiahnya bisa dibantu sama tim panitia ya, diberikan. Halo? Oke. Jawabannya kota New York? Apakah betul? New York? Kurang sedikit, ada lagi. Coba boleh, ya silahkan berdiri aja. Ada yang tahu? Izin Pak, di New Jersey. Ya benar, silakan maju 2. Oh langsung maju aja, mau langsung Pak Winanto kasih secara langsung. Baik kalau begitu, ini hadiah yang memang dipersiapkan secara pribadi oleh Pak Winanto untuk teman-teman yang hadir di sini. Katanya spesial tapi harus ada sesi tanya jawabnya dulu gitu ya, tebak-tebakan dulu gitu. Nah boleh kita kasih Pak Winanto, silahkan satu-satu dikasih. Sambil berfoto. Oke, agak ke tengah dulu, di tengah panggung. 1, 2, 3. Baik, satu lagi hadiahnya silahkan diberikan. 1, 2, kita foto dulu. Oke. Pak Winanto kita mau closing, boleh duduk dulu yuk. Kita duduk dulu mau closing dulu. Karena saya pengen ngucapin terima kasih dulu untuk 5 narasumber kita. Ada Pak Winanto, ada Pak Hilmar, ada Pak Dedi, ada Pak Bambang dan juga Ibu Atika. Tentunya terima kasih atas segala inspirasi dan juga gagasan yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan sebelum sesi diskusi ditutup, hadirin juga dipersilahkan untuk mengakses QR Code yang ada di layar untuk mendapatkan materi dari pembicara. Dan demikian sesi Jakarta's Forecast hari ini, yaitu harus utamakan pengetahuan menghidupkan ekosistem Jakarta. Semoga kegiatan ini bisa menjadi awal yang baik bagi pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Dan pemirsa, itu tadi adalah perbincangan saya bersama kelima narasumber terkait meneropong masa depan Jakarta. Saya Rizka Andalina pamit, demikian Liputan 6 Talks kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kelima narasumber kita hari ini.